Keberadaan pinjaman online sudah dirasa sangat meresahkan, bahkan merugikan materi maupun psikologi masyarakat. Presiden Joko Widodo pun secara tegas memerintahkan penertiban kehadiran layanan pinjaman online yang meresahkan masyarakat. Percepatan pertumbuhan industri pinjaman online di Indonesia sangat pesat. Namun tak sedikit penyedia layanan pinjaman online sering menggunakan cara-cara nakal, bahkan sampai mengancam nasib nasabahnya. Banyak pula tindak kejahatan berupa penipuan yang merugikan masyarakat. Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta otoritas jasa keuangan untuk menjaga momentum pertumbuhan industri jasa keuangan digital dengan menciptakan ekosistem pinjaman online yang bertanggung jawab serta memiliki mitigasi risiko kuat. Selain memiliki mitigasi risiko yang kuat, OJK juga diminta untuk mendorong inklusi yang dibarengi dengan literasi keuangan agar tercipta ekosistem pembiayaan keuangan yang bisa diakses oleh berbagai pihak. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India, dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ke-7 di 2030. Di sisi lain, Indonesia berpotensi besar untuk menjadi pemain utama dalam sektor digital setelah China dan India. Kondisi ini diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada 2030. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, pemirsa, meski menuai pro dan kontra, Otoritas Jasa Keuangan mengakui 66,7 juta masyarakat telah menikmati dana yang diberikan oleh pinjaman online. OJK meminta masyarakat untuk memahami dahulu mengenai resiko dan kewajiban meminjam dana di pinjaman online sebelum mengajukan pinjaman. Meski menuai pro dan kontra dalam beberapa waktu terakhir, Otoritas Jasa Keuangan mengakui 66,70 juta masyarakat telah menikmati dana yang diberikan oleh pinjaman online. Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing meminta masyarakat yang akan melakukan pinjaman online untuk tetap berhati-hati dan memastikan pinjaman online tersebut sudah terdaftar di OJK. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk meminjam dana dengan kemampuan yang dimiliki, serta memahami dahulu mengenai risiko dan kewajiban meminjam di pinjol. Jadi jangan sampai masyarakat menganggap pinjol ini bunganya tinggi. Enggak. Kalau yang legal itu negosiasi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Ada negosiasi di sana yang diperantarai oleh marketplace ini pinjol. Jadi kalau ada masyarakat kita di pinjol yang legal ya, mengatakan bunganya terlalu tinggi. Lah, kesepakatan Anda pada awal. Makanya sebelum sepakat pahami dulu. Jadi kecuali kalau ilegal. Ilegal tadi sudah bukan konsep kita. Itu di luar sistem. Berdasarkan data OJK per 31 Juli 2021, jumlah pinjaman secara akumulatif sebesar Rp236,47 triliun dengan outstanding Rp24,21 triliun. Dari Jakarta, Gilang Praditya untuk IDX Channel. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas, bahkan memberantas penyelenggaraan pinjaman online ilegal yang sangat merugikan masyarakat. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, penyelenggara pinjaman online juga memanfaatkan situasi masyarakat yang perekonomiannya terdampak sehingga warga banyak yang tergiur menggunakan jasa pinjol ilegal. Namun faktanya pinjaman online ilegal sangat merugikan masyarakat karena data diri korban bakal dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar ataupun tidak bisa melunasi pinjamannya. Setelah Presiden Joko Widodo meminta Otoritas Jasa Keuangan menindak tegas praktik nakal pinjol ilegal, kini giliran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang secara tegas meminta jajarannya menyisir dan menindak keras penyelenggara pinjaman online ilegal yang sangat merugikan masyarakat.
Untuk diketahui, hingga Oktober 2021, Polri tercatat menerima sebanyak 370 laporan polisi terkait kejahatan pinjol ilegal. Dari jumlah tersebut, 91 diantaranya telah selesai, 278 proses penyelidikan dan 3 tahap penyidikan. Oleh karena itu, Kapolri menekankan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya memanfaatkan layanan pinjol ilegal. Kemudian mendorong kementerian atau lembaga untuk melakukan pembaruan regulasi pinjaman online. Dari Jakarta, IDX Channel. Pemerintah segera bentuk Satgas Penanganan Pinjaman Online Ilegal. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI menyambut baik rencana ini, khususnya kepolisian yang siap memberantas aksi pinjol ilegal. Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Kusar Iansa menyebutkan dengan adanya Satgas Penanganan Pinjol Ilegal yang dilakukan kepolisian ini dipandang sangat baik. Terlebih keberadaan pinjaman online ilegal dipandang sangat meresahkan masyarakat. AFPI mengusulkan Satgas Penanganan Pinjol Ilegal dibentuk hingga tingkat Polres dan Polsek, sehingga laporan masyarakat yang terjerat pinjol ini dapat dilakukan penindakan dengan cepat dan tepat. Ini menyambut baik upaya pembentukan Satgas Penanganan Pinjol Ilegal ini oleh kepolisian, karena memang ini sudah menjadi keresahan masyarakat terkait beroperasinya pinjol ilegal ini. Sejauh ini memang kami bekerja sama juga komunikasi dengan Dirtipidetsus, ya, Barreskrim Polri terkait dengan adanya laporan-laporan masyarakat terkait operasi dari pinjol ilegal ini.